Nggak usah di stop apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai proyek tugas akhir dari mata kuliah proyek 3. Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Mbak. Untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama ada Dafa Tata Akbar, Muhammad Hairul Arifin, dan saya sendiri yaitu Nini Pratiwi. Tujuan dari pembuatan sistem pendukung keputusan pemilihan jenis laptop ini adalah yang pertama, untuk merancang aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan jenis laptop berbasis website. Yang kedua, menerapkan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process sebagai metode sistem pendukung keputusan dalam pemilihan laptop. Manfaat sendiri dari pembuatan sistem pendukung keputusan ini adalah sebagai salah satu alternatif untuk membantu konsumen dalam pemilihan laptop yang sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki. Yang kedua, dapat membantu untuk mendapatkan laptop terbaik sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Yang ketiga, memperluas pengetahuan tentang sistem pendukung keputusan dengan metode analytical hierarchy process. Untuk aplikasi sistem pendukung keputusan ini dibuat untuk membantu konsumen dalam memilih jenis laptop sesuai dengan kebutuhan dan budget. Terdapat 3 kriteria yang dapat membantu konsumen dalam memilih jenis laptop, yaitu yang pertama brand, yang kedua prosesor, dan yang ketiga grafis. Aplikasi ini berbasis website sehingga mudah untuk diakses oleh user. Terdapat 4 produk backlog dari sistem pendukung keputusan ini. Yang pertama home screen, yang kedua daftar kategori, yang ketiga daftar rekomendasi laptop berdasarkan alternatif, dan yang keempat proses perhitungan. Nah, untuk implementasinya alhamdulillah sudah terpenuhi. Ini untuk halaman home screen atau produk backlog yang pertama. Ini yang kedua untuk daftar kategori, terdapat cari laptop berdasarkan brand, prosesor, dan grafis. Ini ada isi dari per kriteria. Yang pertama kriteria prosesor, lalu kriteria brand, dan kriteria grafis. Nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam demo sistem oleh teman saya. Ini untuk testing yang sudah dilakukan. Semua dari sistem dapat berjalan dengan baik. Lalu terdapat respon klien. Aplikasi ini sudah digunakan oleh beberapa klien dan mereka memberikan respon pada aplikasi ini dengan mengisi kuesioner yang sudah kami buat. Untuk demo sistemnya akan dijelaskan atau dijalankan oleh teman saya Dava. Silahkan. Saya stop share dulu. Nggak bisa share screen aku, Yes. Oh iya, bentar. Mic host ya? Bukan. Nggak tahu. Terserah. Udah. Udah. Udah di... Oh, bisa. Bisa udah atur. Udah kelihatan ya. Masih loading. Udah kelihatan. Ya. Ya, jadi tampilan awal dari web aplikasi pembelian laptop dengan metode SPK. Ini ada 2 tombol di sini, cari dengan SPK sama dengan katalog. Ini tampilan dari halaman cari dengan SPK.
bisa dipilih seberapa pentingnya atau seberapa anunya kebutuhan dari user. Misalnya prosesornya itu dia pengen yang paling utama dari graphic card, jadi di sini dipilih pilihan option 5 dan seterusnya. Sini ada perbandingan merek antara Lenovo dengan Acer itu seberapa, sama seperti yang di atas, sama di bawah juga ada. Lalu di sini ada tampilan dengan brand atau merek. Kita ambil contoh Ryzen 3. Ini tampilan dari laptop-laptop yang ada di Ryzen 3. Kita ambil sampel coba 3. Saya ada tombol beli, jadi bisa dipencet, nanti bisa langsung ke websitenya si tempat laptop itu sendiri buat user bisa beli. Seperti itu. Lalu yang terakhir apa ya? Mute yes. Ngomong apa kamu? Grafis. Pokoknya kan habis demo. Satu lagi apa? Oh, Khairul buat scrum board. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Koirul. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Scrum yang telah kita jalankan, yaitu selama 4 kali sprint. Izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sebentar. Sudah. Yang pertama adalah kita menjalankan sprint 1. Itu ketika awal, tampilan awal, yaitu kita membuat Scrum board di sini untuk kita buat project backlog-nya di sini ada 4. Dan karena kita akan menjalankan sprint pertama, berarti untuk sprint backlog kita isi dengan sprint yang akan kita lakukan. Ketika programmer menjalankan sprint board yang ada di to do, maka dipindah ke in progress saat mengerjakan program. Setelah menyelesaikan task, maka programmer itu mencentang apa yang ada di dalam in progress tadi, yaitu ada beberapa pilihan. Setelah kita, sebagai contoh, kita telah menambahkan background, maka kita centang dan kasih berapa jam kita mengerjakan sprint ini. Setelah task diselesaikan, maka tampilan akan berubah warna seperti ini. Setelah selesai, maka dipindahkan ke to review untuk dilakukan review. Dan selanjutnya adalah task selanjutnya, yaitu dipindah ke in progress seperti tadi, centang yang telah selesai dikerjakan. Setelah selesai dipindah ke to review. Setelah itu pada tanggal 16 November dilakukan review dan dipindahkan ke done. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu sprint kedua kita jalankan pada tanggal 22 November. Proses pengerjaan sprint 2 pembuatan UI. Maka diletakkan di in progress dan setelah menyelesaikan task maka dicentang. Setelah itu dipindahkan ke to review seperti itu, dan selanjutnya kita ke tanggal 25 yaitu pemindahan ke done setelah dilakukan review. Seperti itu. Kita lanjut ke sprint 3
sama, langkah-langkahnya sama. Di sini kita berikan to do apa saja yang akan kita kerjakan. Setelah itu kita pindah ke in progress ketika kita mengerjakan program dan mencentang dan mengisikan berapa jam kita mengerjakan. Setelah itu kita pindah ke to review dan setelah itu kita pindah ke done. Di sini kita ada di in progress karena pada rekomendasi berdasarkan prosesor ini kita belum selesai di sprint 3, maka akan dilanjutkan ke sprint 4 seperti itu. Lanjut ke sprint 4 yaitu tanggal 14 Desember. Kita ada to do apa saja akan kita kerjakan. Setelah itu kita pindah ke in progress seperti ini. Dan setelah selesai kita pindahkan ke to review. Karena di sini banyak, maka kita nggak bisa langsung mengerjakan banyak. Harus sesuai langkah-langkahnya. Seperti itu. Setelah selesai dikerjakan, dipindah ke to review dan dilakukan review. Setelah itu pada tanggal 17 Desember itu dilakukan review dan dipindahkan ke done. Seperti itu. Maka untuk sprint selesai dikerjakan dan Scrum sesuai dengan produk backlog. Seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada tambahan? Belum ada tambahan. Untuk Dava bisa Nggak ada juga. Apa? bisa dilanjutkan, maksudnya demokan aplikasinya sampai selesai perhitungan. Biar tahu fungsinya itu berjalan apa enggak. Yang SPK itu, Yes? Ya. Shop. Baik, saya stop share. Selanjutnya saya serahkan ke Dava. Rol minta jadi host. Ya. Saya jadikan host. Siap. Apa udah kelihatan? Hitam. Hitam. Masih hitam? Lagi. Oh, udah. Baik, di sini saya akan melakukan demo tentang perhitungan dengan metode SPK. Masih hitam? Udah enggak. Oh, di sini prosesor saya pilih prioritas. Di sini kalau
sudah diklik button proses, nanti akan muncul hasil dari perhitungan di bawah ini. Di sini dengan kriteria yang sudah diisikan, maka belum dong. Jadi ini mengisikan perbandingan alternatif pada masing-masing kriteria. Dari kriteria itu ada yang sudah disebutkan di awal tadi. Jadi di sini dari semua proses yang telah diisikan tadi, maka hasil yang setelah hasil yang dihitung itu menjadikan Lenovo sebagai pilihan terbaik. Seperti itu. Jadi ini untuk sistemnya sudah dapat berjalan dengan baik. Ini yang kita jalankan juga sudah website yang sudah di hosting. Jadi untuk presentasi dari kelompok 4 cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.